Kemarin-kemarin selama bersama dengan mantannya tidak pernah sholat, bahkan banyak bermaksiatnya. Setelah dikhianati oleh mantan itu dia tersadar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 manfaat tekun mengerjakan sholat setelah mantan mengkhianati. Nah, tadi malam banget tuh padahal ya, sekitar jam 1 malam tuh kita posting video baru ingat sholat ketika dikhianati oleh mantan. Ya, saya pikir penontonnya sedikit ya, tapi ternyata bangun sholat subuh sudah 2000 kali ditonton. Nah, maka ini menarik nih untuk kita kupas lagi. Mesti pertanyaannya kan muncul ya, terus bagaimana kalau memang mendapatkan hidayahnya ya ketika mantan mengkhianati itu? Jadi sebenarnya hidayah itu bisa datang kapan saja ya untuk mengerjakan sholat. Ya salah satunya ketika dikhianati oleh mantan, ketika di PHK dari pekerjaan ya, ketika kuliah misal tidak lulus-lulus, dan seterusnya. Itu bisa saja menjadi momentum orang mendapatkan hidayah. Jadi sadar dia bahwa ternyata betapa lemahnya kita sebagai seorang manusia. Dan kita betul-betul membutuhkan pertolongan Allah. Dan memang sholat itu adalah cara untuk meminta pertolongan kepada Allah. Maka kita diajarkan wasta'inu bisobri wassalah, dan minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi yang paling penting sekarang kita tersadar, misal ada orang yang kemarin-kemarin selama bersama dengan mantannya tidak pernah sholat, lupa terus sholatnya, bahkan banyak bermaksiatnya. Nah, setelah dikhianati oleh mantan itu dia tersadar ya. Alhamdulillah orang masih punya kesempatan untuk bertaubat dan menjadi lebih baik lagi. Ada 3 manfaatnya ketika seseorang setelah dikhianati oleh mantannya, dia tekun, rajin mengerjakan sholat. Tapi tentu sholatnya karena Allah ya. Kalau yang di video short kita bahas, banyak orang yang sholatnya karena duniawi. Misal mau nyari pekerjaan atau mau ngelamar pekerjaan, rajin sholat duha ya. Mahasiswa tuh mau ujian skripsi, rajin sholat tahajud. Pengen mantan balik, rajin sholat hajat. Nah kan gitu. Ada orang yang sholatnya karena faktor duniawi, tetapi kita mengerjakan sholatnya betul-betul karena Allah, untuk mengharapkan ridho Allah. Nah, maka ada 3 manfaat yang akan kita dapatkan. Yang pertama nih, ketenangan hati. Orang yang dikhianati oleh mantannya biasanya galau, stres ya, kemudian selalu gelisah, emosional, dan seterusnya. Nah, tetapi ketika orang tekun mengerjakan sholat, maka di situ dia akan mendapatkan ketenangan hati. Jadi ketenangan hati itu sesuatu yang amat sangat mahal ya. Dan ketenangan hati itu bisa seseorang dapatkan ketika dia dekat dengan Allah ya. Dan ketika orang tekun mengerjakan sholat, maka dia menjadi dekat dengan Allah ya. Maka tadi ya, wasta'inu bisobri wassalah, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, jadi ketika orang sholat, maka dia akan menjadi pribadi yang sabar. Dan ketika dia orang yang sabar, Allah senantiasa bersama dia. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar, dan dari situ dia akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman batin.
Nah, jadi mantan mungkin bingung juga tuh melihat ini kok dikhianati tapi tenang-tenang saja, tidak ngamuk-ngamuk, tidak emosional dan seterusnya ya. Itu manfaatnya, ketenangan batin, kesabaran. Yang kedua ya, ketika seseorang rajin dan tekun untuk mengerjakan sholat, maka insya Allah menjadi seseorang yang selamat dunia akhirat ya. Nah, jadi ketika sholat seseorang itu baik, maka semuanya dalam amal dan ibadahnya akan menjadi baik. Sehingga orang yang sholatnya baik, maka dia adalah orang yang selamat fid dunya wal akhirah. Dan yang ketiga nih, yang paling penting nih, yang berhubungan dengan mantan. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya, adik-adik yang baru menemukan channel ini, untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, yang ketiga nih, ketika kita sedang mengerjakan sholat, kita tidak boleh berpikir tentang duniawi. Ya, tentang pekerjaan, tentang skripsi, kalau mahasiswa, tentang mantan, dan seterusnya, tidak boleh. Jadi ketika pikiran kita kemana-mana, harus segera kita kembalikan, menghayati bacaan sholat kita. Nah, itu namanya sholat yang khusyuk, yang fokus. Ketika selesai sholat, ketika kita mengharapkan pekerjaan, ketika kita mengharapkan lulus ujian skripsi bagi mahasiswa, ketika kita mengharapkan jodoh, mengharapkan mantan, nah itu waktunya tuh kita berdoa setiap selesai sholat. Nah, jadi keistimewaannya kalau orang sholat fardu itu, setiap selesai dia mengerjakan sholat, itu adalah waktu yang mustajab untuk dia berdoa. Oke, ketika dia berdoa, dalam keadaan dia sekarang itu dekat dengan Allah, maka apapun yang menjadi kebutuhannya, insya Allah akan Allah berikan. Maka kita diajarkan wa may yattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, kita sholatnya karena Allah ya, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, niscaya Allah akan memberikannya jalan keluar ya. Jadi sulit banget sekarang itu, misal karena mantan mengkhianati dan seterusnya ya, maka jalan keluar dari apa yang kita harapkan nanti akan datang dengan sendirinya. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikannya rezeki dari arah yang tidak pernah terfikirkan olehnya. Rezeki itu selalu dipahami orang dalam bentuk uang ya, padahal rezeki itu sangat luas. Rezeki itu dalam bentuk usia ya, kesehatan, uang ya, ketentraman batin, kemudian harta benda, sawah ya, popularitas, juga termasuk orang yang dicintai, itu rezeki. Nah, maka ketika orang bertakwa kepada Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, niscaya Allah akan memberikannya rezeki dari arah yang tidak pernah terfikirkan olehnya. Nah, maka dengan seseorang tekun mengerjakan sholat, tapi sholatnya karena Allah ya, bukan karena duniawi, betul-betul sholatnya karena Allah, maka rezeki yang akan mendatanginya ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahkan rezeki itu akan datang dari arah yang tidak pernah terfikirkan olehnya.
Begitu juga jodoh itu adalah rezeki, ya kan? Orang yang paling sering kita sebut di dalam doa kita, yaitu mantan. Maka dia juga akan datang sendiri. Caranya bagaimana? Caranya dengan sesuatu yang mungkin saat ini belum pernah terbayangkan dan terfikirkan oleh kita. Insya Allah, ketika kita sholat, kita bertakwa kepada Allah, kita mengerjakan sholatnya betul-betul karena Allah, maka apapun yang menjadi kebutuhan kita akan Allah datangkan ke dalam kehidupan kita. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.